Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Lau Channel. Kali ini dalam konten saya akan menyampaikan masalah historis bangsa kita, yaitu sejarah bangsa kita, yaitu yang terletak di Yogyakarta dan Surakarta, ya. Apa perbedaan Hamengkubuwono, ya, Paku Alaman, ya, Paku Alam, Pakubuwono dan Mangkunegoro, ya. Jogja, Kerajaan Mataram, ya, Jogja Kerajaan Mataram, yaitu Mataram Islam, ya, merupakan kerajaan yang terbesar saat itu, ya, sejarah daripada kerajaan Mataram ini adalah kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, ya. Lalu kerajaan Nusantara ini runtuh, ya. Siapa yang menyebabkan runtuh? Yang menyebabkan runtuh ini adalah Belanda dengan membuat perjanjian Giyanti, memecah belah kerajaan Islam, yaitu Mataram yang kuat besar itu dipecah, ya. Divide et impera yang dilakukan oleh Belanda, ya, membuat perjanjian Giyanti, ya. Yogyakarta Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara ini, ya, tapi dipecah oleh Belanda, ya, yaitu dengan membuat suatu perjanjian Giyanti, ya. Lalu kerajaan Mataram runtuh setelah adanya perjanjian Giyanti itu. Setelah adanya perjanjian Giyanti yang memecah kerajaan Mataram Islam tersebut menjadi beberapa kerajaan, ya. Perjanjian Giyanti menjadi pemicu pecahnya Mataram Islam, ya. Yaitu Mataram Islam menjadi runtuh, ya, disebabkan oleh divide et impera yang dilakukan oleh Belanda, ya. Dalam isi perjanjian Giyanti intinya memecah kekuatan Mataram Islam tersebut menjadi beberapa kerajaan. Awal kerajaan ini runtuh disebabkan oleh politik divide et impera, ya. Lalu Belanda ini melalui VOC akhirnya bisa meruntuhkan Mataram Islam tersebut, kerajaan Mataram Islam, ya. Dari Mataram Islam tersebut selanjutnya menghasilkan dua kerajaan yang masih eksis sampai saat ini, ya. Jadi Mataram itu dipecah menjadi dua, ya, intinya yang besar, ya. Satu yaitu Kasunanan Surakarta,
Ya. Yang kedua, Kesultanan Yogyakarta yang masing-masing setiap kerajaan itu diberikan suatu gelar, ya, gelar sendiri-sendiri, ya. Paku Alam, Mangkubuwono, dan Mangkunegoro. Yang pertama, Pakubuwono dikutip dari laman resmi Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Setiap raja dari Kesultanan Yogyakarta, setiap raja akan diberi gelar, ya, gelar, diberi gelar Sri Sultan Hamengkubuwono, ya. Yang pertama, ketika beliau menandatangani perjanjian Giyanti, ya, dan membentuk Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Saat ini Raja Yogya yang bertahta adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya, sejak tahun 1989, ya, hingga sekarang, ya. Nantinya penerus sultan ini, ya, penerus sultan ini akan dilanjutkan, terah penerusnya menurut saya adalah laki-laki, ya, yaitu yang naik tahta akan memiliki gelar Ngarso Dalem Senopati Dalem ingkang sinuwun, berarti laki-laki. Kalau kerajaan ini putranya nggak ada laki-laki, perempuan semua, ini menurut saya perlu adanya fatwa atau suatu sabda raja bahwa perempuan boleh menjabat. Ini, ya, ini perlu dibentuk perubahan, yaitu sabda ratu, ya. Selanjutnya, Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, ya, Hamengkubuwono Senopati ing Ngaluga Abdul Rahman Saidina Panatagama Khalifatullah, ya, Khalifatullah. Wah, panjang ini jabatannya ini. Apa itu? Namanya panjang, ya. Selanjutnya, ingkang jumeneng kaping pinten mulai sakmenika sampai lengser, ya, lengser ke Prabon, ya. Selanjutnya, Saidina Panatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping pinten, ya, ing Ngayogya Karta Hadiningrat, ya. Selanjutnya, namun terdapat perubahan dalam gelar setelah dikeluarkan Sabda Raja
pada tahun 2015 berdasarkan sumber Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Erlangga, ya. Karya Umi Suryaning Tias. Selanjutnya Buwono yang menjadi Bawono, ya, dirubah itu. Kemudian dihapusnya gelar Khalifatullah, ya. Perubahan lagi yaitu gelar kaping sedoso dipun rubah menjadi kaping 10, ya, istilah bahasa ini, ya. Yang selanjutnya kedua, paku alaman, ya, paku alam diberi gelar resmi paku alam, ya, paku alaman saat pemberian gelar dan bagi raja yang bertahta di paku alaman, ya. Raja pertama yang bergelar paku alam adalah Pangeran Notokusumo, ya, yang menyandang gelar KGPA, ya, paku alam 1, sekaligus ini adalah pelantikan, ya, kerajaan di Kadipaten, ya. Selanjutnya paku alam adalah paku alam 1 sampai 4, ya. Jadi terahnya di bawah, ya, di bawah Mataram, ya, terah Mataram yang derajatnya lebih rendah dari Kasunanan Yogyakarta, ya. Kerajaan selain Kesunanan, ya, Surakarta, juga Kesunanan Yogyakarta Hadiningrat, ya, ada 2 yang inti besarnya, lainnya derajatnya di bawah Kasunanan, ya. Maka dari itu gubernurnya itu pasti jabatannya adalah KGPA-nya adalah sebagai wakil gubernur, ya. Selanjutnya Kadipaten Projo, ya, ya. Jadi Kasunanan Surakarta dan Kasunanan Yogyakarta Hadiningrat, ya, Kadipaten Projo Mangkunegaran, ya. Mangkunegaran masih kadipaten, ya, dengan pemimpin atau patihnya yang kuat sekali melawan Belanda, yaitu Raden Mas Said, ya. Raden Mas Said yang menyerang VOC yang ada di Semarang, selalu mengalahkannya, dan Belanda sangat takut sekali, ya. VOC sangat takut sekali dengan Mas Said itu, ya, Raja Mangkunegara yang pertama itu, ya. Waktu itu masih statusnya di bawah Kasunanan
Hadiningrat, ya. Tetapi perjuangannya di sini melawan Belanda sangat bagus sekali. Karena Raden Mas Said bisa menghilang, ya. Siapa saja yang melawan Raden Mas Said selalu menang, ya, ya. Bisa menghilang kalau ditembak atau dicari, bisa menghilang, ya. Sangat luar biasa. Itu saudara-saudara sekalian, sekelumit apa yang saya sampaikan adalah cerita Kerajaan Mataram Islam yang sangat besar, yaitu bisa dipecah, ya, oleh Belanda melalui menyerang tidak bisa, melalui perjanjian Giyanti, yaitu isinya memecah kerajaan Mataram Islam ini menjadi beberapa kerajaan. Yang jelas yang pertama adalah dibagi menjadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kasunanan Yogyakarta Hadiningrat, ya. Selanjutnya Pakualaman dan Mangkunegaran, ya. Mangkunegaran ini dipimpin oleh Raden Mas Said, ya. Demikian saudara sekalian, apa yang saya sampaikan bisa dipahami dalam sejarah pecahnya kerajaan Mataram Islam, ya. Terima kasih. See you again.